Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Penggerebekan laboratorium narkotika di Uluwatu, Badung membuktikan Bali kini menjadi salah satu produsen narkotika di Indonesia dan dunia. Polres Buleleng memusnahkan 3.900 pil koplo, ganja, sabu-sabu hingga jamur kering atau mushroom. Ternak hamster di kamar kos hasilkan omset jutaan rupiah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mengklaim masyarakat di Tabanan tidak golput saat Pilkada 27 November mendatang. Ketua KPU memastikan seluruh masyarakat Tabanan yang terdaftar sebagai pemilih akan datang ke tempat pemungutan suara dan mencoblos calon bupati dan wakil bupati Tabanan pilihannya. Ketua KPU Tabanan Iwayan Switre saat menggelar rapat koordinasi Pilkada serentak mengatakan, KPU sejak jauh-jauh hari sudah menyosialisasikan kepada pemilih untuk tidak golput demi Kabupaten Tabanan yang lebih baik. Kepada kawan-kawan jajaran kita di bawah ke PPK, PPS yang notabene sebenarnya kita mempunyai jajaran kalau dijumlahkan itu hampir 7.000-an sebenarnya di Kabupaten, walaupun semua secara masif ikut mensosialisasikan di media sosial dan juga di masyarakat. Kami yakin partisipasi masyarakat itu kami bisa naik dan kami pastikan tidak ada masyarakat Tabanan yang tidak tahu bahwa 27 November itu adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Tabanan. Dan ajakan kita kepada seluruh masyarakat Tabanan, mari kita gunakan hak pilih kita karena ini adalah hak warga masyarakat, khususnya masyarakat Tabanan. Mari gunakan hak kita pada tanggal 27 November 2024 menggunakan hak pilih nurani, hindari money politik. Kita memilih dengan keyakinan kita, dengan hak pilih nurani kita masing-masing. KPU Tabanan juga mengimbau masyarakat untuk menolak politik uang karena bisa mencederai demokrasi. Di Pilkada serentak, ada 2 pasangan calon yang akan bersaing memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati daerah ini. 2 pasangan calon tersebut adalah Inyoman Mulyadi dan Inyoman Ardika, serta Nyoman Gede Sanjaya dan Imade Dirga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Peringatan Hari Puputan Margarana ke-78 tahun berlangsung di Taman Makam Pahlawan Margarana pada hari Rabu 20 November. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan, dilihat dari isi surat pahlawan Letkol I Gusti Ngurah Rai kepada pimpinan tentara Belanda, perlu digelorakan untuk memajukan Bali beserta nilai-nilai perjuangan Puputan Margarana yang sangat patriotik membela tanah Bali. Untuk itu, melalui momentum peringatan ke-78 tahun, semangat perjuangan Puputan Margarana harus dipegang kuat sebagai jati diri bangsa dan negara, terutama seluruh masyarakat Bali dalam rangka memajukan Bali yang berintegritas ke depannya. Ya, tadi siapapun yang mendengarkan dan menyimak surat dari Letkol I Gusti Ngurah Rai yang disampaikan kepada pimpinan tentara Belanda, kalau kita simak dengan baik tentu akan terharu bagaimana beliau menjadi figur dengan integritas yang sangat tinggi. Ya, bagian yang paling menarik bagi kita adalah kami bukan kompromis. Ini penting sekali maknanya. Kami bukan kompromis. Maksudnya adalah
Kalau untuk urusan yang amat sangat mendasar, sangat fundamental, urusan kemerdekaan, urusan harga diri sebuah bangsa, tidak ada kompromi. Apapun akan beliau lakukan. Dengan upacara apel peringatan Puputan Margarana tersebut diharapkan bisa memupuk dan membangkitkan seluruh masyarakat Bali agar penuh semangat dalam memperjuangkan Bali yang maju dan sejahtera. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Break away from the old style of working to move forward. That it's his idea is to work. Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia menggelar Forum Humas Dunia yang berlangsung di Nusa Dua Badung pada Selasa lalu. Dalam forum ini, para profesional kehumasan membahas cara beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya kehadiran intelijensi buatan dalam dunia komunikasi atau public relation. Tema forum ke-12 adalah Purposeful Influence for the Common Good dan dihadiri 1.400 peserta dari 22 negara yang mengirimkan perwakilannya ke forum tahun ini. Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana berharap forum ini bisa menghasilkan praktisi komunikasi dan juga humas yang menjunjung tinggi nilai-nilai komunikasi yang bertanggung jawab dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ya, jadi artificial intelligence itu teknologi yang ada, di mana kita sebagai professional PR harus menggunakan itu sebagai alat. Ya, jadi ada orang-orang yang mungkin merasa bahwa AI ini mengganggu, gitu ya. Tapi dari sisi praktisi atau professional PR, kita harus menggunakan itu. Demikian juga disampaikan oleh para akademisi, para narasumber yang sudah hadir di hari ini juga menyampaikan bahwa AI ini harus digunakan. Sehingga teman-teman atau para profesional PR sudah terbiasa dengan teknologi yang ada. Karena teknologi akan terus berkembang. Kita nggak tahu, hari ini ada artificial intelligence, besok bisa ada sesuatu yang baru lagi. Sehingga seorang PR profesional itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Forum dunia yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 22 November 2024 juga akan merespon tantangan dan peluang dalam industri kehumasan global dengan mendorong dialog mengenai inovasi, etika, serta peran strategis humas dalam masyarakat dan organisasi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Seorang ibu rumah tangga di Denpasar beternak ratusan hewan hamster di kamar kos berukuran 3 x 3 meter. Berawal dari sepasang hamster yang dibeli Januari lalu untuk anaknya, ia kemudian berinisiatif untuk menernakannya. Hamster yang dikembangkan adalah jenis Syrian dan Winter White karena paling diminati pembeli. Satu hamster dijual secara daring mulai Rp30.000 hingga Rp200.000. Dalam sehari, ia mampu meraup omset Rp1 juta. Awalnya karena anak saya yang pengen pelihara hamster, terus akhirnya berpikir kok tidak jadikan peluang usaha aja gitu, karena kebetulan kan saya tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga gitu. Akhirnya coba-coba kok peminatnya banyak gitu, akhirnya keterusan sampai sekarang. Sekitar 800 ekor. Hamster ada 2 jenis, Syrian sama Winter White. Karena kebetulan peminatnya sih banyak yang kesana. Karena untuk peminatnya sih hamster tuh banyak ya, ada anak-anak, remaja, sampai orang tua juga ada yang suka. Gitu. Cuma sehari itu omsetnya biasanya kalau pas lagi rame bisa 1 juta per hari. Kalau pas di sepi-sepinya 500.000. Untuk perawatannya sih tergolong mudah ya, cuma kita perlu ganti alas seminggu sekali, terus gitu pemberian makannya pagi sama sore hari. Makannya makanan utamanya biji-bijian dan pendampingnya bisa cemilan kayak kuaci kayak gitu. Kendalanya sih cuaca aja, karena kalau panas tuh hamster nggak tahan panas dia gitu. Kalau dehidrasi kadang dia kanibal, saling makan temennya. Kalau mandinya dia pakai pasir khusus, pasir mandi wangi gitu. Hamster nggak boleh kena air. Wanita asal Petang, Badung ini juga menyediakan pakan seharga Rp10.000 per kantong serta berbagai pelengkap kandang hamster.
Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.